arah koalisi Partai Demokrat semakin jelas. Memisahkan dengan Mas Anies, ya memang karena memaksakan AHY menjadi bakal calon wakil presiden. Sekarang menentukan, ditawarin oleh Prabowo ataupun PDI Perjuangan, kemungkinan besar akan bertemu SBY sama Megawati. Mungkinkah itu terjadi antara SBY Megawati bertemu? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Arah koalisi Partai Demokrat yang Mas Anies Baswedan menyatakan bahwa masih koalisi perubahan untuk persatuan. Ada tarik-menarik untuk supaya diganti, tetapi Mas Anies tetap, karena kata Bang Effendi Khoiri, perubahan itu di Partai Nasdem itu sudah terrefleksikan, jadi tidak perlu berubah. Tapi kita tidak berbicara tentang apakah berubah atau tidak berubah, tapi kemana arah koalisi Partai Demokrat. Di satu sisi mengatakan sudah move on dengan kejadian kemarin, meskipun tarik-menariknya bisa dipahami, terjadi perbedaan atau penangkapan informasi yang berbeda. Versi Partai Demokrat ini mengkhianatan, tapi versi Mas Anies, kita bisa lihat klarifikasi di Najwa, ini bukan pengkhianatan, tapi memang tidak bisa untuk dilanjutkan. Dipaksakan AHY untuk menjadi bakal cawapresnya, tetapi di sisi yang lain tarik-menarik antara Partai Demokrat dengan semua partai koalisi itu menjadi problem. Bahkan dipaksakan untuk segera mendeklarasikan cawapresnya AHY. Tapi di sisi yang lain, partai yang lain yang berkoalisi ya menunggu momentum, menunggu kecocokan. Endingnya bisa dilihat. Deklarasi Anies Baswedan sama Caimin itu sebuah solusi di tengah ketidaktemuan tersebut. Selanjutnya Partai Demokrat akan memberikan arahan, memberikan keputusan kemana arah koalisi tersebut. Majelis Tinggi Partai, apakah ke Prabowo atau ke Ganjar? Ayo kita baca di beberapa media. Tidak cukup ngomong arah koalisi, tapi mungkinkah Partai Demokrat betul bisa berkoalisi dengan yang lain? Pertama kita lihat di Tempo, judulnya ajakan OSO untuk mengajak Partai Demokrat bergabung dengan Mas Ganjar. Ini sebagaimana pertemuan dari Mbak Puan pada waktu 18 Juni, sekitar itu, bagaimana Partai Demokrat bisa menjadi bagiannya. Tapi mungkinkah Partai Demokrat bisa bergabung dengan tanpa menampilkan AHY sebagai cawapresnya? Maksudnya tawaran untuk cawapres. Kemudian juga kita lihat di media komunikasi,
soal arah koalisi Demokrat kewenangan Majelis Tinggi Partai. Ini yang menjadi penentu partai politik, tetapi di sisi yang lain mungkin sebagian mengatakan, kok bisa ya Majelis Tinggi Partai? Mengapa bukan ketua umum? Ya, itu kebijakan Partai Demokrat. Selanjutnya kalau di BBC itu kan Demokrat dan mengkhianati Nasdem, sebagaimana nasib AHY dan peta koalisi ke depan, ini tidak terlalu hal yang perlu disikapi. Maksudnya ya semenjak seperti awal tadi kan sudah kita bahas. Dan di Tempo, Hasto PDIP sebut Megawati berpeluang bertemu SBY bahas kerjasama politik. Oh, ini sesuatu kalau terjadi pertemuan SBY Megawati semenjak 2003, 20 tahun. Kita baca yang terakhir. Hasto PDIP sebut Megawati berpeluang bertemu SBY bahas kerjasama politik. Ini berita di Tempo. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memiliki peluang bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY untuk membahas kerjasama politik Pilpres 2024. Ya nanti penjajakannya kan tim pemenangan nasional sudah dibentuk. Tim pemenangan nasional itu kemudian mendapat arahan dari Dewan Pengarah para Ketua Umum Partai, ujar Hasto dalam awak media di DPP pada Senin. Disitulah komunikasi secara intensif dengan partai politik lain, dengan tokoh-tokoh masyarakat itu kan dilakukan. Adapun peluang ini muncul usai Demokrat resmi mencabut dukungannya ke Mas Anies Baswedan keluar dari koalisi Persatuan dan koalisi Perubahan dan Persatuan setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat di CGS pada Jumat 1 September. Hal ini dilakukan Demokrat setelah Anies memilih Ketua Umum PKB Gus Muhaimin sebagai bakal calon wakil presidennya. Diklarasikan. Hasto mengatakan saat ini pihaknya sedang fokus dengan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Dia mengungkapkan tim pemenang Ganjar itu rencananya akan menggelar rapat konsolidasi setiap Rabu di gedung High End Kebon Sirih. Jadi setelah tim nasional nanti komposisinya lengkap diteruskan pada Rabu depan. Pada 20 Juni, Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan 20 Juni bukan 18 Juni mengatakan ada harapan untuk terwujudnya pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini disampaikan merespon cuitan Presiden ke-6 RI SBY yang mengaku bermimpi bertemu dengan Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan. Tidak ada kata tidak. Ketua DPR itu berharap ada yang momentum yang dapat mempertemukan kedua mantan Presiden RI tersebut. Terkait tafsir mimpi SBY itu, menurut dia bisa jadi mimpi tersebut merupakan suatu pertanda perlunya semua tokoh bersatu. Dia pun berharap relasi guyup para tokoh Ganjar adalah bakal capres yang mendapat amanah dukungan dari PDI, Perindo, Hanura, dan P3. Akan tapi saat ini cawapresnya siapa belum ditentukan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ini mengarah kepada usaha untuk mempertemukan Bu Megawati sama Pak SBY atau Pak SBY sama Bu Megawati. 20 tahun perjalanan sulit bertemu kedua pemimpin ini. Maksudnya Presiden ke-5 dan Presiden ke-6. Karena 2003 itu ada sebuah problem yang sulit disolusikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah koalisi ini akan bisa bertemu dan maksudnya SBY sama
Megawati akan bisa bertemu dan menghadirkan sebuah MOU atau MOE, nota kesepahaman untuk mengajukan capres-cawapres. Menurut analisis saya, pertama, bahwa kalau saya sih senang kalau Bu Mega bisa bertemu dengan Pak SBY, karena alasan 20 tahun 20 purnama, 20 tahun tidak bisa bertemu. Ya kalau bertemu berpapasan mungkin iya, tetapi bertemu untuk bisa saling memahami. Karena semenjak 2003 itu kan konflik antara Bu Mega sama Pak SBY sangat tinggi. Sehingga kita tahu bagaimana hal itu terjadi pada 2004. Yang mengakibatkan sampai dalam pemerintahannya PDI tidak mungkin mulai 2004 sampai 2014 atau 2013 menjadi pemerintahan bagian dari SBY, selalu menjadi partai oposisi. Sebaliknya di 2014 sampai 2024 Partai Demokrat juga bukan menjadi bagian dari partainya, partai pemerintah, maksudnya partai yang diusung oleh PDI Perjuangan. Sehingga kalau mimpi dari Pak SBY, kemudian tawaran dari Mbak Puan 20 Juni itu terjadi, itu sesuatu akan menghasilkan sejarah baru. Dan kalau menurut saya, kalau Majelis Tinggi Partai dan Ketua Umum Demokrat AHY tetap bersikukuh tentang jabatan cawapres ketika koalisi Perubahan untuk Persatuan, maka kemungkinan ini akan terjadi pertemuan Bu Mega sama Pak SBY. Kemudian yang kedua, sesudah bertemu, apakah bisa membangun koalisi? Memang sepertinya sulit ya ketemu antara air dan minyak, karena masing-masing mempunyai standar. Hanya sesudah tidak menjadi cawapresnya Mas Anies Baswedan, kalau menurut hemat saya, kemungkinan besar Partai Demokrat akan menurunkan tensi semangat untuk menampilkan ketua umumnya sebagai cawapres. Jadi kalau ke partai atau PDI pendukung Ganjar, kalau menurut saya nanti akan menurunkan tensi. Tetapi usaha pertama adalah kalau bisa sih AHY sebagai cawapres, karena sempat Mbak Puan pun menyampaikan salah satu yang akan ditampilkan 9 besar itu adalah AHY sebagai cawapresnya. Seandainya tidak bisa terjadi, maka AHY yang pasti nanti bisa membangun, seandainya Mas Ganjar menjadi presiden, bisa bersama Mas Ganjar untuk membangun negeri ini. Taruhlah bisa menjadi salah satu menteri yang ada, lebih khusus adalah Menku. Ini kalau bisa deal untuk bersatu, berkoalisi. Kemudian yang ketiga, apakah ini akan berefek positif terhadap PDI Perjuangan untuk menampilkan Mas Ganjar? Begitu juga akan berefek positif pada Partai Demokrat ketika bergabung dengan PDI Perjuangan yang selama 20 tahun ini tidak bisa bertemu. Kalau menurut saya, sejarah ini akan mencetak yang baik. Meskipun saya belum yakin 100% untuk sejarah ini bisa terjadi. Karena ya 20 tahun itu. Tetapi kalau berbicara ilmu politik, everything is possible. Setelah tidak ada yang bisa dimainkan,
semua bisa terjadi. Tidak ada rotan pun, akar pun jadi. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Tapi semoga, kalau menurut saya yang paling enak itu adalah bertemu Bu Mega sama Pak SBY, menjadikan negeri itu lebih asik, menurunkan tensi masing-masing. Apakah nanti menang ataupun kalah, itu nanti hikmah dibalik Anies Caimin. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.